Santapan Harian Rabu 21 Oktober 2020. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-16. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, buatlah kami mengerti dan memahami sabda-Mu. Di dalam damai kasih-Mu Kristus, kami berteduh. Amin. Yesaya 11 ayat 11 sampai 16. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia, dan di Elam, di Sinear, di Hamat, dan di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Kecemburuan Efraim akan berlalu, dan yang menyesakkan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda tidak akan menyesakkan Efraim lagi. Tetapi mereka akan terbang ke barat, ke atas lereng gunung Filistin. Bersama-sama mereka akan menjarah Bani Timur. Mereka akan merampas Edom dan Moab, dan orang Amon akan patuh kepada mereka. Tuhan akan mengeringkan teluk Mesir dengan nafasnya yang menghanguskan, serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat dan memukulnya pecah menjadi 7 batang air, sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu, pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Sahabat Santapan Harian, umumnya orang membuang barang-barang bekas karena dianggap sudah tidak berharga lagi. Bagi mereka yang menghargai barang bekas, sebagian barang itu bisa didaur ulang menjadi barang bernilai tinggi. Hal itulah yang terjadi dalam proses pemulihan relasi bangsa-bangsa. Kerajaan Allah dimulai dengan pemulihan kembalinya bangsa-bangsa yang berserakan. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia, antara lain dari timur ada Asyur, Elam, dan Sinear. Dari barat ada pulau-pulau di laut. Dari utara ada Hamat. Dari selatan ada Mesir dan Patros. Bangsa-bangsa lain juga dikumpulkan di sekeliling panji-panji salib. Bangsa Yehuda dan Efraim bersatu, dan bangsa-bangsa lain penuh damai tanpa perpecahan di antara mereka. Tanah yang dirampas dikembalikan. Tidak ada perpecahan antar suku di utara maupun di selatan. Bangsa Israel menjadi bangsa yang hidup harmonis. Umat Allah akan menang atas semua bangsa yang belum bertobat di sekeliling mereka, seperti Filistin, Edom, dan Moab. Proses pemulihan itu seperti melewati kembali laut yang dahulu pernah Israel seberangi ketika mereka pertama kali dimerdekakan menjadi suatu bangsa. Inilah pemulihan relasi antar sesama untuk menjadi komunitas yang damai. Betapa indah dan menyenangkan jika kita bisa menikmati hidup penuh kerukunan, damai sejahtera, tentram, aman dan nyaman di bumi. Hidup menjadi indah dan banyak orang ini hidup 1000 tahun lagi. Tidak ada kejahatan, tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan. Orang tidak lagi merampas atau mencuri, tetapi saling menjaga. Mari kita jaga kondisi dan situasi damai sejahtera yang sudah dibentuk Tuhan Yesus melalui penebusan dosa. Kerajaan Allah sudah hadir di dunia. Hal yang perlu kita upayakan adalah menjaga relasi dengan Tuhan, menjaga kekudusan hidup, memperjuangkan kebenaran, dan membangun relasi yang baik dengan sesama manusia maupun semua ciptaan. Dengan semua itu, pemulihan dari Tuhan akan lebih bisa kita rasakan. Mari kita berdoa. Mampukanlah kami ya Bapa untuk hidup dalam kasih dan saling mengasihi. Di dalam kasih setiamu Kristus kami bersandar. Amin.